Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kita pagi hari ini? Akhlak. Akhlak ya? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Kita mulai pelajaran hari ini. Sebelum mulai seperti biasa, kita kirim hadiah Fatihah untuk pengarahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau musani rahimahullah taala wa nafa'ana bihi ya rabbal alamin. Kidarin amin ya rabbal alamin. Sirul Fatihah. Oke, baik. Teman-teman, kita ini belajar pelajaran tentang akhlak. Nah, kebetulan hari ini kita belajar akhlak kepada kedua orang tua. Ada yang tahu nggak contoh akhlak kepada kedua orang tua? Apa aja coba? Mendoakan Kedua orang tua, terus mengingat membantu orang tua kalau di rumah sekarang. Terus menghadiahkan doa dan pahala kebaikan untuk kedua orang tua. kalau orang tuanya sudah wafat. Pak. Itu contoh-contohnya ya. Jadi jangan pada semua ya. Jadi hari ini kita belajar tentang akhlak kepada kedua orang tua. Banyak ya orang tua kita itu di rumah, kita sekarang di pondok, kita berbakti kepada orang tua tidak bisa dengan membantu orang tua. Membantu secara langsung tidak bisa, tapi kita membantu dengan doa. Oke, seperti biasa sebelum belajar kita tulis dulu pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Teman-teman semuanya buku tulisnya dibuka, ayo. Nanti saya catat di depan, teman-teman semua catat, baru kita bahas tentang pelajaran. Sudah, ayo ditulis dulu sebentar. Nanti baru kita bahas tentang adab kepada kedua orang tua. A few moments later. Oke, baik anak-anak, sudah selesai ya. Jadi hari ini kita belajar adab kepada kedua orang tua. Adab kepada kedua orang tua itu banyak banget. Dan kita sebagai anak wajib hukumnya berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya hukumnya wajib berbakti kepada orang tua. Bahkan jangan sampai kita mendurhakai orang tua kita. Mendurhakainya gimana kak? Di dalam Al-Quran itu mendurhakainya itu dicontohkan dengan satu kalimat. Jangan sampai kalian menyebutkan satu kalimat ini. Satu kalimat itu aja nggak boleh, apalagi kalimat-kalimat yang lain lebih parah. Apa kalimatnya? Sama nih, Seto disuruh bapaknya, Seto belikan mie goreng di toko dulu ya. Bapak lagi masak ini, nggak bisa mau beli. Seto karena lagi ngegame. Bapak nih, nantilah adik tuh aduh. Ya banyak ada ahnya. Karena nggak mau, karena lagi main, jadi merasa nggak mau. Heran bantah bapaknya dengan kata-kata itu nggak boleh. Jangankan gini aja. Jangan, Abin, mau belikan garam dulu ya. Abin nggak ngomong apa-apa tapi dia lagi main game, nggak ngomong apa-apa, cuma minta. Itu juga nggak boleh. Karena apa? Karena orang tua itu sangat besar biasanya kepada kita. Irfan bisa ada di dunia ini dari siapa? Dari orang tua, ada mama, ada bapak. Maka dari itu wajib hukumnya sebagai anak berbakti. Walaupun orang tuanya itu misalnya orang tua kita bukan orang Islam, seorang tua kita orang tuanya kafir, orang Kristen atau orang Buddha atau orang Hindu, kita juga wajib berbakti kepada kedua orang tua. Ada cerita di zaman Nabi dulu itu ada sahabat itu punya ibu.
ibunya nggak mau masuk Islam. Nah, sahabat Nabi ini dia sudah memeluk Islam. Sampai-sampai ibunya tadi ngomong ke anaknya, wahai anakku, janganlah kamu masuk Islam. Kalau kamu masuk Islam, ibu tidak mau makan. Ibu berhenti makan. Keluarlah dari Islam. Ibu tidak setuju kamu masuk Islam, kata ibunya. Si anak tadi bukannya marah sama ibunya tadi, masih ngomong bagus-bagus. Mohon maaf ibu. Ini pilihan adik tidak masuk Islam. Pilihan saya untuk masuk Islam. Akhirnya benar ibu itu karena anaknya nggak mau terima ajakan ibunya, ibu itu benar-benar melakukan mogok makan, tidak mau makan. Sampai-sampai sudah berapa hari nggak makan, akhirnya ibunya pingsan. Nah, si sahabat tadi dengar ibunya pingsan, dapat kabar ibunya pingsan, langsung nemui ibunya. Nemui ibunya memastikan keadaan ibunya, bahwasanya ibunya baik-baik saja. Akhirnya dia matur sama ibunya. Ibu ngomong sama ibunya, ibu mohon maaf banget ibu. Saya bukan berarti gak sayang sama ibu. Saya itu sudah sangat kuat hati saya untuk ikut Muhammad, ikut Nabi Muhammad. Saya sangat kuat hati saya percaya sama Islam. Jadi mohon maaf ibu. Meskipun ibu punya beberapa nyawa lagi dan ibu mati berkali-kali demi aku keluar dari Islam, saya pastikan saya akan tetap memeluk Islam. Tetapi saya tidak bakal durhaka sama ibu. Saya tidak bakal membenci ibu. Saya akan tetap sayang sama ibu. Apapun yang terjadi, walaupun ibu gak setuju saya masuk Islam, saya tetap bakal sayang sama ibu. Dari situlah nanti akhirnya ibunya terbuka hatinya. Ikut anaknya masuk Islam. Karena melihat kegigihan anaknya memperjuangkan keyakinannya di dalam Islam. Pesannya apa? Pesannya walaupun orang tua kita misalnya gak rajin sholat, orang tuanya Yusuf misalnya bapaknya misalnya sholatnya kurang, ibunya misalnya sering sibuk jarang di rumah, si Yusuf harus tetap berbakti sama orang tua. Walaupun orang tuanya misalnya di rumah sering marah sama kita, sering bentak kita gara-gara kita nakal misalnya, kita tetap punya kewajiban berbakti sama orang tua. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kita meninggal besok. Jadi misalnya orang tuanya Habib, orang tuanya sudah wafat, tapi Habibnya masih hidup, Habib tetap punya kewajiban berbakti sama orang tua. Tapi berbaktinya bukan dengan cara bantu-bantu lagi, bukan dengan cara bersih-bersih rumah atau dengan cara bantu ke kebun. Membantu berbakti kepada orang tuanya, Habib melakukannya dengan cara berdoa kepada orang tua. Dan ini yang paling penting, dan melakukan amal-amal baik yang dihadiahkan untuk orang tua. Besok hari Jumat nih, hari Jumat misalnya, Habib besok hari Jumat berangkat Jumatan, orang tuanya misalnya udah nggak ada, Habib bawa uang, apa 10.000 atau 20.000, bawa 20.000 masukkan ke kotak amal. Ketika memasukkan ke kotak amal diniatkan, Bismillah ya Allah, Habib saya niat masukkan uang 10.000 ke kotak amal untuk aku hadiahkan juga kepada bapak aku, kepada ibu aku yang sudah wafat, yang sudah ada di alam sana. Semoga-moga jadi amal kebaikan untuk orang tua aku. 10.000 masukkan ke kotak amal. Itu nanti Habibnya yang masukkan ke kotak amal dapat pahala. Orang tuanya yang lagi di makom, yang lagi di kuburan, di alam barzah dapat kiriman. Kalau kita main itu penting ada notifikasi. Saldo Anda menambah, saldo Anda naik, masuk 50.000. Karena Habib kirimnya 10.000, saldo Anda naik 10.000. Misalnya, dapat kiriman orang tua dalam. Dan nanti 10.000-nya Habib diambil sama takmir masjid, dibelikan semen, dibelikan batu bata, dibelikan karpet untuk membangun masjid. Maka 10.000-nya Habib tadi menjadi jariah untuk Habib dan juga orang tua. Maka besok kalau kita sudah meninggal, kalau kita sudah meninggal, ada berapa amal yang bakal putus? 3 amal perbuatan soleh yang tidak bakal putus pahalanya Khairuddin kalau kita sudah. Yang pertama apa? Apa? Situ? Amal perbuatan baik yang tidak bakal putus pahalanya. Doa anak yang soleh. Yang kedua, sedekah jariah. Sedekah jariah kayak tadi Habib buka 10.000 ke dalam kotak amal, niat untuk Habib sama niat untuk orang tua. Kotak amal tadi dibuka 10.000-nya untuk beli karpetnya dipakai
sholat, orang yang sholat di atas karpet yang ada di 10.000-nya Abi tadi, itu pahalanya juga ngalir ke Abi. Pahalanya juga ngalir ke orang tuanya. Itu sedekah aja. Iya. Yang terakhir ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini contohnya kalau kita mengajarkan kepada adik kita, misalnya Dama punya adik cowok misalnya, masih ngaji Iqra, diajari ngaji Iqra, bacaan Al-Fatihah. Nanti ketika adiknya Dama bisa baca Al-Fatihah, maka setiap adiknya baca Al-Fatihah, Dama dapat pahala. Dapat pahala dari mana? Dari ilmu yang diajarkan Dama ke adik. Oke, Habib. Besok kalau orang tua kita sedang meninggal, maka rajin-rajin mengirim doa dan pahala kebaikan. Kalau orang tuanya masih hidup gimana Kak? Tapi di pondok. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua tapi kita jauh dari orang tua? Dengan cara mengirim. Sekarang kita di pondok lagi belajar. Nah, belajarnya kita di pondok itu juga salah satu bukti berbakti. Berarti kalau kamu di pondok nggak ngaji, nggak belajar, berbakti nggak? Jadi berbakti di pondok pada orang tua yang di rumah, salah satunya dengan berdoa. Setelah sholat, Rabbil firli wal walidayya warham. Ya, doakan orang tua setiap sesudah sholat. Terus supaya apa? Supaya diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan kemudahan rezeki, sehingga kita mondok nggak perlu lagi mikir-mikir duit, nggak perlu mikir kekurangan biaya. Karena apa? Rezeki orang tua diperlancar gara-gara doa. Oke, so kalau sudah pulang ke rumah, berbagi sama orang tuanya, jangan cuma doa baik, ditambah bantu kegiatan yang ada di rumah. Orang tuanya sibuk misalnya ke kebun, kamu juga bantu. Orang tuanya punya pinang, ikut manen pinang, ikut belah pinang. Orang tuanya punya karet, ikutlah ke kebun karet, tangamoy, dari nyamuk, apa apa. Yang penting bantu ngawani orang. Orang tuanya nggak kemana-mana Kak, di rumah bantu orang tuanya bersih-bersih. Apalagi rumahnya punya kebun, ada teras yang luas, dibantu bersih. Tiap salah satu cara berbakti kepada orang. Bisa kalau kita sudah besar, orang tuanya sudah tidak ada, tetap berbakti kepada orang tua. Jadi dengan cara apa? Mendoakan dan mengirim hadiah pada Allah. Sebenarnya apa? Hari ini pelajarannya berbakti kepada orang tua itu salah satunya caranya dengan mengirimkan doa. Kalau lagi jauh dari orang tua, mengirimkan doa. Kalau lagi dekat orang tua, membantu kesibukan dan kerepotan yang ada orang tua, baik di rumah ataupun di kampus. Nah, kelas. Terus kalau misalnya orang tuanya dewasa, mengirimkan hadiah pahala kebaikan. Contohnya tadi kayak apa? Pak, sudah aja. Iya. Masukkan ke kotak amal, masukkan kirim ke panti asuhan untuk anak-anak yatim, untuk anak-anak piatu. Atau nih, kamu punya temennya nggak punya buku tulis, nggak punya pena, kamu berikan pena aja. Aku berikan pena ya, 5.000. Nih, pakai ya untuk ngaji. Aku nyati lagi atas nama orang tua aku juga. Pakai ya untuk ngaji. Sama teman, sama kawan tadi dipakainya untuk ngaji. Untuk nulis Quran, untuk nulis kitab, untuk pelajaran. Selama dia pakai sampai tingkatnya habis, kalian yang memberikan 5.000 untuk pena tadi akan dapat jariah. Orang tua kalian yang kalian sebut namanya tadi juga dapat. Nah itu, ada pertanyaan? Ya ada? Tugas untuk minggu depan menghafal doa kepada kedua orang tua. Saya tuliskan. Nanti dicatat, diapakan minggu depan di setar. Oke, kita catat. Ayo, dipilih dulu sebentar. Catat. Kalau sudah dijadikan tugas di rumah untuk dihafalkan untuk minggu depan di. Oke, sudah. Sebelum ditutup pelajaran, saya absen dulu yang hadir atau yang nggak hadir, biar nampak nih orangnya. Jadi kalau yang nggak hadir karena sakit, nggak tahu ya izin atau apa. Absen dulu. Ridwan, Abin,
Dana, Irwansyah, hadir semua ya, hadir semua. Teman-temannya nanti di app tugas kita minggu depan menghafal doa kepada kedua orang tua. Jadi Alhamdulillah. maka Bayani sohiro. nanti kalau sudah hafal setiap habis sholat dibaca dikhususkan untuk orang Tua. baik yang masih hidup ataupun yang sudah Meninggal. Nah itu Wahina. oke, mungkin cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan, sekarang kita masuk kepada pelajaran adab kepada guru. Adab kepada guru. Gitu. Setelah pelajaran hari ini, adab kepada kedua orang tua. Semoga ada yang bisa diambil, ada yang bisa diamalkan dalam kehidupan kita selanjutnya. Ya, Allah alam bis. Al-Fatihah. Yuk doa juga sudah. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan lupa akhirnya kegiatan Jumat untuk diserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.